Ya. Ya. Ya, Bapak. Siap, siap, Pak. Ya, terima kasih Pak Wadila pertanyaannya. Silakan satu lagi Bapak Ibu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak Denny ya? Iya, Denny Julianto Pak dari SMN 1 Tembilan Hulu Indragiri Hilir Pak. Silakan Pak Denny. Ya, mau ditanyakan kan kebetulan kami dapat jadwal besok nih Pak. Ya. Terus pertanyaannya itu balik juga ini menyinggung yang sama EduBrand, tapi bukan masalah kegagalannya. Kalau yang EduBrand itu, kalau saya baca juknisnya untuk pelaksanaan dia ada 2 kali Pak. Saya buka filenya dulu ya. Intinya dia ada 2 kali pelaksanaan. Namanya pelaksanaan tryout utama periode 1 sama periode 2. Nah, yang sama Rasidu ini besok itu pelaksanaan langsung 1 kali dan tidak ada yang kedua atau bagaimana gitu. Karena ini kan nanti kaitannya karena besok itu hari ini kita baru pembahasan, jadi semuanya serba mendadak. Saya tahu memang ada beberapa masalah yang sudah muncul. Ya ini kita udah dikejar-kejar waktu juga, apalagi kami Jumat mau ujian juga. Cuman kalau memang ini 1 kali dan memang sudah dianggarkan mau tidak mau kan kami harus ikuti. Tapi kalau memang ada yang kedua kan setidaknya bisa ngasih pertimbangan ke sekolah bahwa kita boleh kok ikut yang kapan nanti kita menyesuaikannya atau bagaimana. Ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Denny. Bapak Ibu ada 3 pertanyaan awal. Yang pertama dari Pak Bayu, ya, SMA Dharma Yuda Pekanbaru, terkait dengan teknis tadi, Mas Ken, ya. Terus yang kedua dari Pak Padilla, ya, terkait dengan siswa ya Pak Padilla ini. Jadi memang Bapak Padilla ini perlu kita sampaikan lagi Bapak Ibu, untuk siswa ya, memang siswa ini kan ini memang informasinya dari dinas, itu memang karena sebagai pemetaan maka sekolah diminta untuk mengikutkan siswa kelas 12-nya ya semua. Nah itu yang saya tidak bisa keluar wajibnya itu. Nah, memang informasinya seperti itu Bapak, gitu kan. Terkait dengan teknis di lapangan, karena ini kan Bapak Ibu Proktor itu kan kita paham ya, karena kan pelaksana, jadi nanti yang menentukan kan tetap anggaran sekolah sama Bapak Ibu kepala sekolah, kan. Sehingga silakan Bapak Ibu secepatnya dikoordinasikan terkait dengan berapa siswa. Yang pasti kan yang kemarin sudah keluar data kemarin itu kan berarti minimal Pak. Ya, data kemarin yang sudah dikeluarkan, yang dengan vendor yang lama itu kan artinya sudah ada data minimal itu. Nah itu kalau mau ditambah silahkan. Yang pasti data itu kalau sudah ada boleh dikirim ke kami. Kalau nanti ternyata ditambahi lagi, ya silahkan nanti disusulkan. Kan seperti itu. Terus yang ketiga dari Pak Denny ini terkait dengan periode pelaksanaan. Jadi Pak Denny kami diminta untuk sekali pelaksanaan. Jadi makanya ini nanti harus kita tentukan waktunya dengan baik gitu kan. Apakah nanti sekolah bisa memaksimalkan yang minggu ini, ya syukur-syukur ada waktu minggu ini, meskipun nanti Bapak Ibu memang pelaksanaannya tidak harus serentak di sekolah, ya, jadi bisa dikerjakan di rumah adik-adik di sore atau malam hari. Jadi kita
di banyak tempat Bapak Ibu itu memang rata-rata tidak dikerjakan di sekolah, jadi memang dibebaskan adik-adik ngerjakan di rumah, gitu kan. Intinya nanti Bapak Ibu kan memantau kelancarannya, ya, dan men-tracking berapa anak yang mengerjakan, berapa yang belum, sehingga nanti di tim kami nanti akan menginfokan ke tiap-tiap sekolah berapa anak yang sudah mengerjakan dan belum, sebagai laporan, ya, untuk ditindaklanjuti sama Bapak Ibu proktor untuk disampaikan ke siswa-siswi yang belum mengerjakan, ya kan. Jadi itu terkait dengan periode pelaksanaan. Untuk yang nomor 1, Mas Pak Kennedy, silahkan dijawab ya terkait dengan teknis tadi. Ya, Pak Bayu, tadi pertanyaannya bagus sekali. Kira-kira ini kan direkomendasikan, bukan diwajibkan. Ya, emang kita merekomendasikan. Kenapa kita merekomendasikan 2 aplikasi tersebut? Karena 2 aplikasi tersebut selalu update dengan bahasa pemrograman yang baru agar bisa berjalan, kurang lebih seperti itu. Kemudian sebenarnya ini yang kita rekomendasikan lebih pada penggunaan handphone. Jadi yang menggunakan handphone itu sering link kita berikan, kemudian dia mengakses menggunakan Mi browser atau menggunakan Vivo browser, itu tidak akan tampil dan akan putih. Karena kenapa? Karena emang teknologi yang digunakan itu tidak support untuk di beberapa browser tersebut. Nah, itu yang jadi masalah. Kemudian kalau untuk menggunakan PC, sebenarnya pengguna laptop atau komputer itu tidak perlu menghapus cookies ataupun menginstal ulang kembali aplikasinya. Itu kita sudah support, jadi lebih rekomendasi kalau menggunakan komputer atau laptop itu kita malah lebih merekomendasikan, jadi tidak perlu harus menginstal aplikasi tersebut di komputer sekolah, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau yang di handphone itu kita merekomendasikan untuk di uninstall terlebih dahulu, karena biasanya kalau yang di handphone itu ada cookies yang tersisa di situ, jadi performa dalam pengerjaan itu akan terasa berat. Jadi itu sih yang jadi masalah kalau untuk di smartphone. Tapi kalau untuk di laptop atau komputer tuh aman-aman saja. Dan kedua tadi Pak Faizal itu terkait server. Untuk server kita sudah siapkan untuk 35.000 siswa. Jadi selama 35.000 siswa serentak itu server kita akan masih tetap stabil, kurang lebih seperti itu. Dan faktanya biasanya kalau misalkan kita sebelum-sebelumnya 10.000 siswa, itu tadi sudah dijelaskan sama Pak Simon untuk terkait waktu pelaksanaannya sendiri. Jadi di sistem itu sebenarnya fleksibel. Jadi sekolah bisa set sendiri waktunya kapan, dari mau mulai jam berapa dan berakhir jam berapa, kurang lebih seperti itu. Sekolah bisa set sendiri. Jadi seperti di Jogja itu kebanyakan siswa di Jogja itu mengerjakannya di jam 7 sore, jam 7 malam itu mereka baru mengerjakan. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita sebenarnya nanti akan lebih mengikuti kepada sekolah bagaimana dan ketentuannya seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Monggo Bapak Simon, saya serahkan kembali. Terima kasih Pak Kennedy. Bapak Ibu, tadi 3 pertanyaan di awal dari Pak Bayu, terus Pak Fadila sama Pak Denny sudah terjawab kurang lebih. Silakan kalau ada yang mau nambahi pertanyaan